nggak tembus. Jadi antara hutan kita dengan hutan mereka tuh ada batas. Jadi kalau batas ini saya kasih tahu, ini kan batas, ini tali, di sini tempat mereka, di sini tempat kita. Jadi kalau saya taruh kaki saya sebelah di sini, hutan kita tuh jadi kampung mereka. Hai semuanya, selamat datang di video pertama aku. Perkenalkan, nama aku Devi Octavia. Di sini aku ditemenin sama Bang Ipul. Bang Ipul, yang disebut sini Ipul Tarjan atau Snake Man. Abang ini terkenal banget soalnya kalau misalnya searching di googling tuh Bang Ipul tuh langsung ada namanya. Udah Bang, udah berapa lama sih kita nggak ketemu? Sekitar 2 tahun yang lalu waktu kamu di sini riset ular. Oh iya, penelitian ya Bang ya. Penelitian. Abang ini juga orang yang berpengaruh dalam penelitian aku. Kalau emang abang ini nggak ada, mungkin nggak tamat-tamat mungkin sampai sekarang. Saya sih orang bodoh, cuman saya coba itu dari alam. Karena saya orang juga anak sekolah, yang orang nggak sekolah. Cuman saya dikasih talenta dengan Tuhan. Saya bersyukur dengan Tuhan itu mengasih talenta, saya bisa mengajar teman saya sedikit dan mengasih saran untuk orang yang ke hutan nanti. Bang, jadi kan banyak nih teman-teman yang ke hutan gitu. Di sini kita mau bahas tentang makhluk mitologi yang ada di Bukit Lawang, khususnya kecamatan sini sama sampai Loser ya Bang. Loser. Penghuni hutan sini gitu. Jadi sebenarnya sih banyak orang yang bilang mitos, cuman khusus aku percaya, tapi aku tidak meyakinin karena emang sebelum kita mereka di luar yang tinggal di sini. Jadi di sini kita mau korek-korek informasi dari Bang Ipul mengenai makhluk mitologi yang ada di Bukit Lawang atau di tempat lain. Lain. Nah, ini Bang, banyak sih yang bilang pernah kemari, pernah ngecamp kemari, terus disasarin. Oh, itu mungkin di dalam yang pernah saya jumpai dulu, karena dulu saya ada bekerja dengan NGO dari luar. Mereka tuh menuntut saya itu untuk ke hutan itu mencari jenis binatang namanya harimau. Nah, satu hari itu saya jumpa dengan harimau. Yang keduanya saya mau cari itu serigala Sumatera. Nah, ada satu tempat itu saya sebut sampai sekarang itu adalah namanya Gunung Orang Bunian. Beda dengan yang kaki terbalik. Kalau kaki terbalik itu namanya Umang. Kalau Orang Bunian itu seperti kehidupan kita. Nah, waktu kenapa saya perlu bertemu itu dari tempat saya tinggal, yang saya datangi itu 3 jam kita jalan kaki, naik gunung turun gunung. Nah, celakanya satu hari itu saya lupa pulang karena saya kesasar. Nah, saya kesasar itu sekitar jam 6:30 atau maghrib, saya mencium bau aroma parfum perempuan. Nah, tidak mungkin itu ada perempuan di dalam hutan. Itu bagi saya itu bukan mitos ya. Nah, dan saya tidak menduga itu ada satu perempuan yang menghampiri saya dan memegang tangan saya. Dia bilang pulang. Dan arti kata itu sekitar setengah jam saya itu sudah sampai ke rumah saya. Dan saya sangat penasaran. Kenapa saya sangat penasaran itu? Biasanya saya 3 jam itu turun naik gunung. Nah, tiba-tiba setengah jam itu saya sampai ke rumah. Nah, waktu saya penasaran, saya lihat semua barang saya. Kalau ada di rumah saya itu ada panah yang dari tulang saya rakit, itu dari tulang rusa. Depan saya bukan pembunuh rusa. Nah, setelah dia sampai ke rumah saya, dia hilang. Besoknya saya tidak datang ke hutan dan dia datang. Pas tempat waktu saya jumpa dia maghrib. Dia bawa nasi ke rumah saya dengan rantang yang warna putih, dan nasi itu putih. Dia taruh di tempat saya tinggal, satu nasi dan satu sayur. Dan saya tanya, ini sayur ini dari apa? Dari belang kambing. Dia hanya berkata makan. Setelah 3,5 jam saya tidak makan, saya tidak mengambil nasi itu hilang. Oh, jadi kayak dia ngasih nasi, dia kayak ngasih makanan, cuman ngomong satu kata aja. Terus kalau emang abang nggak nyentuh hilang. Nggak nyentuh hilang. Itu kalau misalnya kita
ini Bang, kan kita sering tuh Iya. kalau di hutan kan. Iya. Di hutan kan mungkin kita tersesat, Iya. kurang makanan. Kalau misalnya anak kan pasti paham di Iya. hutan tuh. Jadi ada nih yang datang nih, Iya. ya kan, ngasih makanan. Iya. Kalau misalnya kita makan, kayak mana? Kalau kita tunggu, karena kalau orang bunian itu dia bisa merubah muka aku sama muka teman kamu. Jadi kalau kamu sumpah orang seperti itu, kamu tunggu dia cara kasih makan sama kamu. Contohnya, ini saya kasih ke contoh, ini nasi. Contohnya kalau kamu ngasih saya nasi, kamu taruh di sini, Bang makan Bang. Setelah saya nggak makan, kamu tanya kenapa kenapa nggak makan? Kenapa nggak makan? Jadi kalau mereka itu dia cukup kata makan. Jadi kalau kita tidak ambil seperti saya bilang tadi, hilang. Jadi kalau kita makan makanan itu, kita itu bisa hilang atau dibawa dia ke alam. dunia, ke alam dia. Memang saya dulu sempat itu pergi ke alam dia. Nah saya bisa nggak kenapa saya bisa kembali lagi ke alam saya bebas, karena saya tidak makan nasi dia. Oh jadi pantangannya nggak Abang sentuh? Nggak makan, nggak saya sentuh. Dan kehidupan mereka di alam bunian itu, orang bunian itu memang bagi saya itu tidak mau mitos. Siapa bilang mitos, mereka bisa datang ke tempat saya, bisa bertanya langsung dengan istri saya. Cuman perbedaan istri saya lihat sama saya itu sangat berbeda. Bedanya waktu saya jumpa sama dia bagus, seperti wanita yang normal, cantik. Cantik. Kalau waktu istri saya jumpa itu dia bilang mukanya itu dibelah separuh jadi warna merah. Kadang kukunya panjang, kayak dirobeknya perutnya. Itu sebetulnya itu tidak. Itu seperti ilusi. Oh, apa yang istri Abang pikirin dia bakalan jadi seperti yang istri Abang pikirin? Iya. Itu sebetulnya ilusi. Kemungkinan kita tuh harus ke hutan itu, satu kita permisi. Atau kita minta maaf, karena mereka itu bisa lihat kita tidak bisa melihat mereka. Iya. Tapi kalau memang mereka tuh suka sama kita, seperti saya dulu saya sempat ke rumah dia. Nah ternyata kalau saya sebut itu kalau bahasa Indonesianya pacar saya dulu. Kenapa saya bilang saya bisa dibawa ke sana? Nah ternyata di kampung mereka itu ada mobil. Ada orang itu, kalau kita cerita bahasa kasarnya, ada yang jahat untuk perayu laki orang. Nah yang perempuan yang satu ini sama saya ini, lakinya kawin lagi. Waduh. Jadi dia punya anak. Jadi istri ini mau ngambil anak tidak bisa, karena kasta dia itu sama. Kasta itu kayak mana? Seperti kalau kita tuh ada yang seperti presiden, itu kasta tinggi ya. Iya. Kalau kita tuh kasta rendah. Kayak masyarakat. Masyarakat. Jadinya saya dibawa ke sana itu hanya mengambil anaknya. Sekarang anak itu sekitar 20 tahun yang lalu, sekarang anak itu sudah umur 20 tahun. Waktu itu masih kecil. Jadi anak itu kan dari sana, dari dunia sana kan. Terus Abang bawa kemari? Tidak, saya kasihkan lagi sama sama ibu dia. Berarti kemarin Bang tujuan Abang ke sana itu cuma bantu dia aja gitu? Dia bawa saya tuh untuk tujuan bantu ambil anak itu. Jadi kan kena perbedaan alam mereka tuh sama kita. Kalau kita itu ada matahari, di sana tuh tidak ada matahari. Gelap. Teduh. Ada cahaya, cuman emang matahari nggak nampak. Nggak tembus. Jadi antara hutan kita dengan hutan mereka tuh ada batas. Jadi kalau batas ini, saya kasih tahu, ini kan batas, ini tali. Di sini tempat mereka, di sini tempat kita. Jadi kalau saya taruh kaki saya sebelah di sini, hutan kita tuh jadi kampung mereka. Separuh hutan kita. Jadi kalau saya masuk ke perkampungan mereka, hutan kita habis. Jadi harimau di sana ada, kecil. Itu harimau beneran? Bener. Jadi mobil itu ada. Mobil juga ada. Cuman mobil itu kalau warna hitam semua. Hanya ban yang beda. Kalau warna biru semua. Jadi mereka itu tidak pernah memakai baju yang banyak warna, cuman satu warna. Kayak putih aja, hitam aja. Hitam aja. Jadi di sana tuh mereka tuh saya tuh sangat nyaman tinggal di tempat mereka.
tidak ada yang mengganggu saya, dan mereka tuh saling menghormati. Yang saya tidak jumpa di sana itu adalah kuburan. Jadi mereka itu tidak pernah, kamu dari mana dan siapa nama kamu, tidak pernah itu, hanya melihat pergi. Oh, nggak mau welcome Iya, siapa namanya gitu, nggak? nggak Dia pernah. kayak, oh ini ada orang luar nih, ya Ah. udah gitu. Yang celakanya sama saya itu, setelah saya serahkan itu anak itu kepada ibunya, itu laki-laki itu datang ke rumah saya. Ini laki-lakinya orang kita. Orang Bunian itu. Oh, perempuannya orang kita. Enggak, orang Bunian juga. Oh. Sama-sama orang Bunian. Hmm. Jadi kenapa saya bilang, saya tanya itu, kenapalah kamu tidak bisa mengambil anak kamu sendiri? Kasta kita sama kasta mereka tuh lebih jauh bawah. Jadi kasta kita tuh lebih tinggi karena kita orang normal. Jadi kalau sama-sama mereka itu tidak bisa ambil. Tetapi laki-laki itu dia marah saya, sempat dia pukul saya itu. Saya nggak terasa sakit sampai dia menginjak kepala saya berapa kali itu. Dan perempuan yang sama saya itu diajaknya suami atau lakinya pulang, dan ada di sana seperti kalau sini kita seperti kepala desa atau yang lain, dia suruh saya nikah sama mereka. sama mereka, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya itu orang normal. Kayak yang lebih lucunya nanti, saya bisa melihat kamu tidak bisa melihat saya lagi. Oh, jadi kayak abang itu kayak udah jadi bagian dari mereka, jadi aku nggak nampak. Iya, gitu. nggak nampak. Cuman abang bisa nampak aku, cuman bisa. abang manggil-manggil kayak aku nggak Nggak bisa dengar kan? nggak bisa dengar. Jadi kalau kita ke hutan itu, satu buang air kecil itu harus permisi, dan harus jalan itu permisi. Assalamualaikum. Karena kita tidak tahu dia itu diletak di mana, dia nampak kita. Itu bagi saya itu tidak mitos, karena saya itu pengalaman saya. Waktu berapa tahun yang lalu sempat dulu, karena kami sama-sama orang Kalimantan, istri aku orang Kalimantan, tapi beda. Sampai dia memaparkan itu bahasa Kalimantan itu seram. Saya tahu itu Kalimantan seram. Tetapi setelah dia jumpa dengan orang Bunian itu, hampir dia sakit, sangat terkejut dia. Kadang mukanya dirobek. Istri saya itu sempat jumpa, berapa kali itu sempat jumpa. Itu enggak mitos bagi saya. Dijumpai atau emang Dia datang asli. tujuannya menjumpai abang? Bukan, sebetulnya ini dia memang mereka tuh ada cemburu juga. Oh, jadi kayak abang kan dia ini suka sama abang, Iya. tapi abang udah punya istri. Iya. Jadi ya Ganggu istri abang? Iya, ganggu istri. Dan berapa kali pun saya tinggal tempat lain, dia tetap datang. Contohnya waktu saya digigit ular itu, sebelum saya digigit ular itu, dia memang sudah kasih peringatan sama saya kembali ke hutan. Saya bilang, aku nggak mau kembali ke hutan karena aku punya istri. Nah, itu udah punya anak abang? belum. Nah, satu masa itu dia datang lagi, istri saya sampai mengguni saya karena dia bilang, perempuan kamu datang dari hutan. Saya bilang, itu bukan perempuan aku ya, itu kamu jangan bercanda. Sampai dia marah, itu banting pintu. Itu benar, itu tanya sama istri saya, kalau memang mereka merasa mitos bisa datang ke tempat saya untuk bicara seperti itu. Dan sampai dia bicara sama saya, kamu pergi dari rumah kamu, istri kamu tidak tahu. Karena menganggap istri saya itu saya masih di rumah. Tetapi dia ambil orang dari sana satu, dia rubah muka saya. Padahal abang dia di hutan gitu. Udah di hutan. Cuman istri aku saya nggak mau. Yang lucunya itu, ada sekarang ini mereka itu kehilangan duit di rumah. Itu banyak dibilang tuh tuyul. Oh, kalau misalnya ada uang hilang, itu biasa tuyul memang katanya. Katanya itu sebetulnya itu bukan tuyul aja yang ngambil ya. Orang Bunian juga bisa ngambil. Oh, maksudnya mereka gunakan uang Iya, kita? karena mereka itu bisa datang ke warung atau ke pasar membeli sesuatu. Dibawa ke kampung karena mereka nggak punya uang. Mereka ambil. Iya. Jadi mereka ambil itu, terkadang mereka itu kembalikan lagi. Cuman kita nggak tahu kapan itu. Karena saya sering kejadian di rumah dulu waktu saya sempat bertekak sama istri, uang saya hilang, tapi saya sudah tahu, saya biarkan. Jangan mereka itu selalu menuduh orang di kampung itu melihara tuyul. Ada yang ngambil. Itu tidak, sekarang betulnya tidak benar. Tuyul itu sebetulnya tidak mau ngambil banyak. Kalau orang Bunian itu bisa ngambil 300.000 atau 400.000. Itu jangan salah.
Karena mereka itu ada satu masa itu datang ke warung atau ke tempat tempat belanja. belanja itu dia beli. Nah, karena muka mereka itu bisa sama-sama kita. Kita orang awam nggak tahu gitu. Orang Oh, kita- dia beli, ya udah kita kita kasih. beli. Karena perbedaan mereka itu, tapi jangan meniru seperti mereka ya. Ada orang tuh nggak menawar belanjaan itu. Contohnya kita beli gula 1 kilo 10.000. Ada yang ini orang Bunian ini kalau kita bilang itu gula tuh 20.000 1 kilo, dia tetap bayar. Oh, dia nggak ngerti harga. Bukan nggak ngerti harga, karena dia tidak mau banyak bicara dan tidak mau menawar. Oh, Cuman ada kadang itu duit itu bisa jadi daun kayu. Tapi kalau dia ada dapat kita dapat duit dari kayu itu jangan dibuang. kenapa? Itu mereka itu ada magic untuk sesuatu penarik orang belanja sama kita. Itu yang saya tidak tahu, itu mungkin mitos ya, tapi yang saya alami selama ini jumpa sama orang Bunian itu Fakta, real. fakta Emang ada gitu. ya. Karena dulu saya mungkin terlalu banyak untuk tinggal di hutan. Saya sangat tertarik dengan hutan. Jadi kalau orang camping itu yang saya harap itu jangan buang sampah sembarangan, itu jangan buang kotoran sembarangan, harus dia permisi. Atau kita punya seperti kita punya tata krama untuk kehidupan kita. Seperti kamu contohnya, saya datang ke rumah kamu tanpa permisi, tentunya kamu marah. Ih, siapa? Main masuk aja. Mereka juga seperti itu. Jadi kan banyak yang dia bilang aku kemasukan ini, itu kan ulah kita sendiri. Setiap hutan itu ada penghuni. Jadi Ya. bagi saya itu terus terang itu tidak ada mitos. Karena saya sudah pengalaman sendiri. Kalau bilang orang mitos itu terserah orang. Kalau saya itu tidak mitos. Karena saya berapa tempat yang pernah saya lalui saya jumpai itu. Seperti contohnya ini pekarangan rumah saya berapa tahun yang lalu. Di sini juga ada tempat. Saya bilang ada penghuninya juga. Nah, cuman yang kebanyakan saya jumpa itu selalu kayaknya saya masih baik. Baik, Ya. nggak, maksudnya dia positif, nggak negatif. Iya. Kalau yang saya bilang tadi itu namanya ada Gunung Bunian itu bukan saya aja yang datang ke situ jumpa. Ada dulu tukang masak saya itu saya sangat terkejut. Pas lagi masak itu ada orang anak-anak seperti anak-anak tuh lompat ke sungai. Dia lihat itu tidak ada lagi. Oh, mereka main. Iya, dia suka bermain. Kalau di tempat itu terkadang itu kalau kita malam, udah tengah malam itu ada kita didengar orang seperti menyanyi itu. Itu bukan mitos. Ada juga bule yang mendengar itu. Bang, jadi kayak kemarin tuh dapat cerita juga Iya. dari temen ya kan. Iya. Teman guide-nya orang sini. Iya. Guide-nya orang sini. Jadi dia emang biasa bawa bule Iya. untuk keliling, mau Iya. itu ke Landak River ataupun ke hutan keliling, Iya. kan namanya turis pengen wisata, Iya. jadi orang itu butuh guide. Nah, jadi kok yang punya tempat penginapan kan bulenya dibawa pergi nih Iya. sama guide-nya. Iya. Terus kok nggak pulang-pulang guide-nya gitu sama bulenya. Jadi nggak pulang-pulang, masih positif, terus dicari besoknya. Waktu dicari orang itu dapat cuman udah lemes kan, kayak nggak makan gitu Bang. Jadi kayak gini, kayak ini guide-nya kan orang sini. Iya. Orang sini tuh. Iya. Terus kenapa bisa disesatin juga? Kan dia Nggak, orang sini gitu. Karena